Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 8 sekolah menengah pertama. Halamannya adalah halaman 44 sampai dengan 45, kurikulum Merdeka Belajar. Cetakan buku tahun 2021. Halaman ini termasuk ke dalam bab 2, yaitu sistem persamaan linier dua variabel. Pembahasannya pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe, dan tak lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Perhatikan pada halaman 44 pada bagian cermati. Total harga ketika berbelanja di sebuah toko di Jepang adalah sebagai berikut. Yang pertama, 230 yen untuk harga satu apel dan satu jeruk mandarin. Yang kedua, 200 yen untuk satu jeruk mandarin dan satu kesemek. Yang ketiga, 270 yen untuk harga satu apel dan satu kesemek. Berapakah harga masing-masing untuk satu apel, satu jeruk mandarin, dan satu kesemek? Dengan menggunakan caramu sendiri, temukan jawabannya. Kemudian, yang kedua, jika kita misalkan harga satu apel adalah X yen, kemudian harga satu jeruk mandarin adalah Y yen, dan harga satu kesemek adalah Z yen. Bagaimana kita menyatakan hubungan antara besaran-besaran tersebut menggunakan persamaan? Perhatikan yang pertama, harga satu apel dan satu jeruk mandarin 230. Harga satu apel adalah X, harga satu jeruk mandarin Y, maka X ditambah Y adalah 230. Ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian untuk 200 yen untuk satu jeruk mandarin dan satu kesemek. Jeruk mandarin adalah Y, kemudian harga kesemek adalah Z, berarti Y ditambah Z adalah 200. Ini persamaan yang kedua. Pernyataan yang ketiga, 270 yen untuk harga satu apel dan satu kesemek. Satu apel adalah X, satu kesemek adalah Z, berarti X ditambah Z adalah 270. Ini persamaan yang ketiga. Pikirkan tiga persamaan yang dibentuk dari soal nomor 2, yaitu ini 2X ditambah Y sama dengan 230, Y ditambah Z sama dengan 200, dan ZX ditambah Z sama dengan 270. Sebagai sebuah sistem persamaan yang memuat tiga variabel, perhatikan cara menyelesaikan sistem persamaan tersebut dari urutan 1 sampai dengan 3. Jadi ini adalah cara menyelesaikannya, ada 3 urutan persamaan. Yang pertama, kurangi kedua ruas persamaan 3 oleh persamaan 2 untuk mengeliminasi Z sehingga terbentuk persamaan linier dua variabel dari X dan Y. Namai persamaan ini dengan 4. Jadi persamaan kita akan menghilangkan variabel dari Z, yaitu dengan cara mengurangkan. Jadi mengurangkan persamaan ketiga dengan persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga adalah X ditambah Z sama dengan 270. Persamaan yang keduanya adalah Y ditambah Z sama dengan 200. Maka kita kurangi. X dikurangi Y adalah X kurangi Y. Z dikurangi Z adalah 0. 270 dikurangi 200 adalah 70. Jadi X dikurangi Y sama dengan 70. Ini adalah persamaan yang keempat. Kemudian pada bagian yang kedua, selesaikan sistem persamaan yang meliputi 1 dan 4 dan carilah nilai X dan Y. Berarti satunya adalah X ditambah Y sama dengan 230. Kemudian yang keempatnya adalah X dikurangi Y sama dengan 70. Maka kita kurangi. Kita akan mengeliminasi nilai X. X dikurangi X sama dengan 0. Y dikurangi negatif Y berarti sama saja kan dengan Y ditambah Y, berarti 2Y sama dengan 230 dikurangi 70 adalah 160. Maka Y nya adalah
160 dibagi 2 yaitu 80. Jadi kita dapat mengetahui nilai Y. Kemudian substitusikan nilai Y 80 ini ke persamaan yang pertama, yaitu X ditambah Y sama dengan 230. Masukkan nilai Y-nya, maka X ditambah 80 sama dengan 230. X-nya adalah 230 dikurangi 80 sama dengan 150. Jadi dengan cara yang kedua ini kita dapat mengetahui nilai Y-nya 80 dan nilai X-nya 150. Kemudian substitusikan nilai Y 80 ke kedua. Jadi substitusikan nilai yang ditemukan di langkah yang kedua, ini ke dalam persamaan yang kedua dan carilah nilai Z. Jadi pada yang ketiga ini berarti substitusikan nilai Y sama dengan 80 ke persamaan yang kedua. Berarti Y ditambah Z sama dengan 200. Maka Y-nya adalah 80 ditambah Z sama dengan 200, maka Z sama dengan 200 dikurangi 80 hasilnya adalah 120. Maka kita dapat ketahui bahwa untuk persamaan sistem persamaan di atas ini, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, jawabannya X-nya sama dengan 150, Y-nya 80 dan Z-nya adalah 120. Sebagaimana telah kita selidiki di nomor 3, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, kita dapat menyelesaikannya dengan metode eliminasi, yaitu dengan mengeliminasi satu variabel dan membuat sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi asalnya 3 variabel, kita eliminasi salah satu elemen, maka akan menjadi sistem yang baru, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel. Perhatikan bagaimana cara kita dapat menyelesaikan sistem persamaan berikut. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 2 untuk sistem persamaan yang pertama. Kemudian 2X ditambah 3Y dikurangi Z sama dengan negatif 1 untuk persamaan yang kedua. Kemudian X dikurangi 2Y ditambah 3Z untuk sama dengan 10 untuk persamaan yang ketiga. Yang pertama, operasi apa yang diperlukan untuk mengeliminasi Z dari 1 dan 2? Jadi tambahkan masing-masing sisi kiri dan kanan dari persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan satunya adalah X ditambah Y ditambah Z sama dengan 2. Kemudian persamaan 2-nya 2X ditambah 3Y dikurangi Z sama dengan negatif 1. Kita tambahkan. Maka hasilnya adalah X ditambah 2X adalah 3X. Kemudian Y ditambah 3Y menjadi 4Y. Z ditambah negatif Z adalah 0 dan 2 ditambah negatif 1 adalah 1. Ini adalah sistem persamaan yang keempat. Kemudian yang kedua, operasi apa yang diperlukan untuk mengeliminasi Z dari persamaan 2 dan yang ketiga? Jadi yang pertama, untuk yang kedua itu mengalihkan kedua sisi 2 dengan angka 3 serta menambahkan masing-masing sisi kiri dan kanan dengan 3. Jadi untuk persamaan yang keduanya, yaitu 2X ditambah 3Y dikurangi Z sama dengan negatif 1, kita kalikan 3. Maka muncul persamaan baru, yaitu 6X ditambah 9Y dikurangi 3Z sama dengan negatif 3. Persamaan 3-nya tetap, yaitu X dikurangi 2Y ditambah 3Z sama dengan 10. Maka kita tambahkan, karena kita akan mengeliminasi dari nilai Z. Negatif 3Z ditambah 3Z hasilnya adalah 0. 6X ditambah X adalah 7X. Kemudian 9Y ditambah negatif 2Y adalah 7Y. Sama dengan negatif 3 ditambah 10 adalah 7. Semuanya kita bagi nilainya dengan angka 7. Maka menjadi 7X menjadi X, 7Y menjadi Y, 7-nya menjadi 1. Maka X ditambah Y sama dengan 1. Ini adalah persamaan yang kelima. Selanjutnya, dengan menggunakan metode 1 dan 2 dalam mengeliminasi Z, selesaikan sistem persamaan linear tersebut. Jadi kan kita mendapatkan untuk persamaan 4 adalah sistem persamaannya adalah 3X ditambah 4Y sama dengan 1.
Kemudian untuk persamaan 5-nya adalah X ditambah Y sama dengan 1. Masing-masing untuk persamaan yang kelima itu dikalikan 3. Maka untuk persamaan keempatnya 3X ditambah 4Y sama dengan 1. Persamaan yang kelimanya menjadi 3 dikali X plus Y sama dengan 1. Berarti ini kita kalikan menjadi 3X ditambah 3Y sama dengan 3. Kita kurangi, karena kita akan mengeliminasi nilai X. Jadi 4Y dikurangi 3Y hasilnya adalah Y. 3X dikurangi 3X adalah 0. Dan 1 dikurangi 3 menjadi negatif 2. Kemudian substitusikan nilai negatif 2 ini ke persamaan X ditambah Y sama dengan 1, yaitu ke persamaan yang kelima. Maka X ditambah Y sama dengan 1. X nya tetap ditambah Y nya adalah negatif 2. Kemudian sama dengan 1. Maka X sama dengan 1 negatif 2 pindah ke ruas kanan menjadi positif 2. 1 tambah 2 adalah 3. Maka X nya adalah 3. Kemudian substitusikan nilai Y negatif 2 dan X sama dengan 3 ke persamaan yang pertama. Berarti ke persamaan yang X ditambah Y ditambah Z sama dengan 2. Maka X nya adalah 3 ditambah Y nya adalah negatif 2 ditambah Z sama dengan 2. Sehingga Z nya adalah 2 ditambah 2 dikurangi 3 sama dengan 1. Maka X nya adalah 3, Y nya sama dengan negatif 2, dan Z nya adalah 1. Pada 4, untuk mengeliminasi Z kita dapat menggunakan 1 dan 2 atau 2 dan 3. Dengan cara serupa kita pun dapat menggunakan 1 dan 3. Kita pun dapat menyelesaikan sistem persamaan dengan pertama-tama mengeliminasi X atau Y. Nah, kalau yang contoh ini, contoh yang keempat dari 1 sampai 3 ini adalah mengeliminasi Z. X dan Y juga kita bisa eliminasi dengan cara seperti itu. Selesaikan sistem persamaan pada soal 4 dengan mula-mula mengeliminasi Y. Jadi sekarang kita akan mengeliminasi Y. Kalau tadi nomor 4 dieliminasinya adalah Z, untuk nomor 5 ini kita eliminasinya adalah Y. Maka untuk mengeliminasi Y, jadi persamaan 1 dengan 2, nanti kita kurangkan. Untuk persamaan satunya kita kalikan 3 terlebih dahulu. Maka X ditambah Y ditambah Z sama dengan 2, dikalikan 3 menjadi 3X ditambah 3Y ditambah 3Z sama dengan 6. Kemudian persamaan keduanya 2X ditambah 3Y dikurangi Z sama dengan negatif 1. Maka kita kurangi. 3Y dikurangi 3Y adalah 0, karena yang akan kita eliminasi adalah nilai Y. 3X dikurangi 2X hasilnya adalah X. 3Z dikurangi negatif 3Z, negatif Z adalah 4Z. Maka X ditambah 4Z, 6 dikurangi negatif 1 menjadi 7. Ini persamaan yang keempat. Selanjutnya untuk persamaan yang satu dan yang ketiga. Jadi kita kalikan dulu untuk persamaan yang pertamanya. Maka persamaan yang pertama dikalikan 2 hasilnya menjadi 2X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 4. Kemudian persamaan tiganya adalah X dikurangi 2Y ditambah 3Z sama dengan 10. Kita tambahkan, karena kita akan mengeliminasi nilai Y. 2X ditambah X menjadi 3X. Kemudian 2Y ditambah negatif 2Y adalah 0. 2Z ditambah 3Z adalah 5Z sama dengan 4 ditambah 10 adalah 14. Ini adalah persamaan yang kelima. Selanjutnya 4 dengan persamaan yang kelima ini adalah yang persamaan keempat, dikalikan 3 terlebih dahulu, kemudian dikurangi persamaan yang kelima. Kenapa? Karena kita akan mengeliminasi yang nilai X. Kita akan cari nilai Z terlebih dahulu. Maka X ditambah 4Z sama dengan 7 dikalikan 3, maka menjadi 3X ditambah 12Z sama dengan 21. Persamaan 5-nya tetap 3X ditambah 5Z sama dengan 14. Kita kurangi. 3X dikurangi 3X adalah 0. 12Z dikurangi 5Z adalah 7Z. 21 dikurangi 14 adalah 7. Maka Z adalah 7/7, yaitu 1. Substitusikan nilai Z1 ini ke persamaan yang keempat, yaitu X ditambah 4Z sama dengan 7. Maka X ditambah 4 dikalikan Z nya adalah 1. 4 dikali 1 sama dengan 7. Maka X nya adalah 7. Pertama 4 dikali 1 adalah 4. Dari sebelah kiri pindah ke sebelah kanan ruasnya, maka menjadi negatif 4. 7 dikurangi 4 sama dengan 3.
Langkah selanjutnya adalah substitusikan Z sama dengan 1, X sama dengan 3 ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama adalah X ditambah Y ditambah Z sama dengan 2. X-nya adalah 3, Y-nya adalah yang kita cari, kemudian Z-nya adalah 1 sama dengan 2. Sehingga Y-nya adalah 2 dikurangi 3 dikurangi 1. Hasilnya adalah negatif 2. Jadi X sama dengan 3, Y sama dengan negatif 2, dan Z-nya adalah 1. Jadi baik dengan mengeliminasi nilai Z pada persamaan yang keempat maupun mengeliminasi Y pada persamaan yang kedua, hasilnya akan tetap sama, yaitu X-nya adalah 3, Y-nya sama dengan negatif 2, dan Z-nya adalah 1. Persamaan-persamaan linear yang memuat 3 variabel seperti X ditambah Y ditambah Z sama dengan 2 dinamakan persamaan-persamaan linear dengan 3 hal yang tidak diketahui. Suatu kelompok persamaan terdiri dari 3 persamaan linear dengan 3 bilangan tidak diketahui, maka dinamakan sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Jadi 3 persamaan linear dengan 3 bilangan yang tidak diketahui, yaitu X, Y, dan Z, ini tidak diketahui, ini dinamakan sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Selanjutnya soal nomor 6, selesaikan setiap sistem persamaan linear berikut. Jadi yang pertama, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 13, ini persamaan pertama. Kemudian X dikurangi Y ditambah 2Z sama dengan 7, persamaan yang kedua. Dan 3X ditambah Y dikurangi Z sama dengan 23, persamaan yang ketiga. Ini adalah persamaan linear dengan 3 variabel. Langkah pertama adalah tambahkan persamaan 1 dengan persamaan 2, karena kita akan mengeliminasi nilai dari Y. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 13, X dikurangi Y ditambah 2Z sama dengan 7. X ditambah X menjadi 2X. Y ditambah negatif Y menjadi 0. Z ditambah 2Z menjadi 3Z sama dengan 13 ditambah 7 menjadi 20. Ini adalah persamaan yang keempat. Kemudian kita kurangi persamaan yang satu dengan persamaan yang ketiga. Persamaan yang pertamanya adalah X ditambah Y ditambah Z sama dengan 13. Persamaan yang ketiganya adalah 3X ditambah Y dikurangi Z sama dengan 23. Karena kita akan mengeliminasi nilai Y, maka kita kurangi. X dikurangi 3X hasilnya adalah negatif 2X. Y dikurangi Y hasilnya adalah 0. Z dikurangi negatif Z menjadi 2Z sama dengan negatif 10. Kita namakan ini persamaan yang kelima. Maka kita dapat mengetahui nilai dari Z, yaitu dengan cara menjumlahkan persamaan keempat dan persamaan yang kelima. Persamaan keempatnya adalah 2X ditambah 3Z sama dengan 20. Kemudian persamaan kelimanya negatif 2X ditambah 2Z sama dengan negatif 10. Kita jumlahkan 2X ditambah negatif 2X hasilnya adalah 0. 3Z ditambah 2Z adalah 5Z. Kemudian 20 ditambah negatif 10 adalah 10. Maka Z sama dengan 10 dibagi 5, yaitu 2. Substitusikan nilai Z sama dengan 2 ke persamaan yang keempat, yaitu persamaan 2X ditambah 3Z sama dengan 20. Substitusikan nilai Z-nya. Maka 2X ditambah 3, Z-nya adalah 2, maka 3 dikali 2 sama dengan 20. 3 dikali 2 adalah 6, maka 2X sama dengan 20 dikurangi 6, hasilnya adalah 14. Maka X adalah 14 dibagi 2, yaitu 7. Jadi 14 itu diperoleh dari 20 dikurangi 6. Selanjutnya substitusikan Z sama dengan 2, X sama dengan 7 ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama adalah X ditambah Y ditambah Z sama dengan 13. X-nya masukkan nilainya adalah 7, Y-nya adalah yang kita cari, kemudian masukkan Z 2 sama dengan 13. Maka Y sama dengan 13 dikurangi 7 dikurangi 2, hasilnya adalah 4. Maka untuk persamaan yang sistem persamaan yang pertama ini, X-nya adalah 7, Y-nya 4, dan Z-nya adalah 2.
Selanjutnya soal nomor 6 pada bagian 2. X ditambah 2Y sama dengan 6. Ini persamaan yang pertama. Y sama dengan 3Z ditambah 8 persamaan yang kedua. Dan X dikurangi 6Z sama dengan 2 adalah persamaan yang ketiga. Langkah pertama yang kita kerjakan adalah substitusikan dulu persamaan 2 ke persamaan 1. Berarti Y sama dengan 3Z ditambah 8. Kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertamanya adalah X ditambah 2Y sama dengan 6. Sekarang substitusikan nilainya. Maka X ditambah 2 dikali dalam kurung 3Z ditambah 8 sama dengan 6. X ditambah 2Z ditambah dikali 3Z adalah 6Z. 2 dikali 8 adalah 16 sama dengan 6. Maka X ditambah 6Z sama dengan 6 dikurangi 16. Hasilnya adalah negatif 10. Ini kita namakan persamaan yang keempat. Kemudian persamaan ketiga dengan persamaan yang keempat kita kurangi. Berarti X dikurangi 6Z sama dengan 2 dikurangi X ditambah 6Z sama dengan negatif 10. Maka hasilnya adalah X dikurangi X hasilnya adalah 0. Negatif 6Z ditambah 6Z adalah negatif 12Z. Kemudian 2 dikurangi negatif 10 hasilnya adalah 12. Maka Z adalah 12 dibagi negatif 12 hasilnya adalah negatif 1. Jadi nilai Z nya udah kita ketahui. Selanjutnya substitusikan nilai Z sama dengan negatif 1 ke persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga adalah X dikurangi 6Z sama dengan 2. X dikurangi 6, Z nya adalah negatif 1. Maka 6 dikali negatif 1 sama dengan 2. Negatif 6 dikalikan negatif 1 adalah positif 6. Dari positif 6 sebelah kiri pindahkan ke sebelah kanan. Maka X sama dengan 2. Asalnya positif 6 menjadi negatif 6. 2 dikurangi 6 sama dengan negatif 4. Jadi nilai Z udah kita ketahui negatif 1. Nilai X nya udah kita ketahui negatif 4. Kita bisa substitusikan Z sama dengan negatif 1 ke persamaan yang kedua untuk mencari nilai Y. Maka Y sama dengan 3Z ditambah 8. Maka Y sama dengan 3 dikali Z nya adalah nilainya negatif 1. Maka 3 dikali negatif 1 sama dengan ditambah 8. 3 dikali negatif 1 adalah negatif 3. Maka negatif 3 ditambah 8 adalah 5. Jadi Y nya adalah 5. Jadi jawaban untuk sistem persamaan nomor 2 ini adalah X nya sama dengan negatif 4. Y nya sama dengan 5 dan Z nya adalah negatif 1. Demikianlah video pembahasan matematika halaman 44 sampai dengan 45. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.